Kita buka podcast Jambi TV Talk with Andra. Jangan bilang siapa-siapa. Yang namanya mafia migas ternyata masih saja megas di negeri tercinta kita ini. Walaupun sudah ada beberapa kasus yang sudah ditangani oleh pihak hukum dan juga ditetapkan tersangkanya, tapi itu tidak membuat para mafia migas untuk menyerah. Yang mana ini sangat merugikan negara, dan seperti baru-baru ini yang belum lepas dari ingatan kita pemberitaannya di media, kalau boleh saya kutip dari berita online-nya jambiindependent.co.id, ini ada hal yang menarik untuk saya sampaikan, yang mana pada saat anggota Komisi 12 DPR RI Bapak Syarif Pasha ini melakukan kunjungan kerja ke depot Pertamina PBBM Kasang di Kota Jambi pada Selasa 10 Juni 2025 lalu. Ini menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan kecurangan dalam pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Jambi. Jadi pada saat kunjungan kerja, nah dari hasil pengecekan di lapangan, ini ditemukan indikasi kecurangan. Salah satu mobil tangki yang sedang mengisi BBM dari tangki timbun di depot ternyata menunjukkan perbedaan volume yang cukup signifikan. Dan ditemukan juga satu mobil yang perlu pendalaman lebih lanjut. Jadi menurut Pak Pasha, ini ada selisih antara volume yang ditunjukkan alat ukur dengan jumlah BBM yang diambil dari tangki timbun. Sehingga selisihnya mencapai 4,1 cm untuk Pertalite dan 5 cm untuk Pertamax. Kebayang? Berdasarkan estimasi, setiap 1 cm selisih volume tangki ini setara dengan sekitar 150 liter BBM. Jadi kalau menurut saya, ini lumayan banyak. Ini baru satu tangki. Bagaimana kalau ada 10 tangki? Nah, pada dari itu, di kesempatan kali ini juga kita menghadirkan narasumber tentunya dari Komisi 12 DPR RI yang tentunya memiliki tugas dan wewenang di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi. Yang mana sudah hadir di studio Bapak Dr. Haji Syarif Pasha, SME. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Apa kabar Andra juga? Baik. Kayaknya ini yang kesekian kali nih Pak hadir ke podcast kita. Dan sepertinya ini bakal sering nih Pak, Bapak kita undang ke podcast selagi permasalahan mengenai migas khususnya di Jambi ini masih terus berlanjut. Yang mana tentunya juga baru-baru ini viral nih Pak terkait sidak Bapak ke depot Pertamina PBBM Kasang Jambi nih Pak. Betul. Nah, tentang adanya fraud atau kecurangan selisih volume pada mobil tangki dalam penyaluran BBM subsidi. Tanggapan Bapak sendiri mengenai hal ini, bagaimana Pak? Baik, sebetulnya sidak ini kami lakukan karena adanya pengaduan masyarakat kepada kami langsung yang mengatakan bahwasannya distribusi minyak yang dilaksanakan oleh sopir-sopir angkutan itu kadang-kala kencing di jalan, kencing di jalan terhadap penadah-penadah yang memang sudah terkondisikan di Kota Jambi dan di kabupaten-kabupaten lain. Tadinya kami masih beraba-raba seperti apa polanya.
lah apa. Saya pikir mungkin dia kencing, kalau dia kencing di jalan tanpa merubah alat ukur, tidak mungkin juga. Karena semua petugas SPBU itu akan menolak apabila BBM yang dikirimkan itu di bawah alat ukur. Kurang dari alat ukur. Harus sama dengan alat ukur. Ya. Tetapi yang melaporkan kepada kami ini bahwasanya ini berbeda. Ada permainan menurunkan alat ukur. Menurunkan alat ukur. Ini alat ukurnya yang diturunkan. Nah, ini tentunya kan ada indikasi permainan kecurangan antara oknum sopir dan oknum petugas yang melakukan tera ini. Tapi ini masih dugaan. Ya. Nah, setelah itu kami laksanakan sidak ke lapangan. Kami cek dahulu pendistribusian di depotnya, apakah benar volumenya 8 KL dan lain sebagainya atau mobil 5 KL. Ternyata begitu dicek memang itu sistemnya komputeris. Komputeris. Kayaknya sulit untuk dimainkan kalau di Pertamina-nya. Dilakukan kecurangan. Akhirnya kami beralih ke mobil setelah mobil diisi oleh BBM, baik itu solar, pertalite, pertamax dan lain sebagainya. Di awal-awal kami melihat, kami naik ke atas tangki mobil masih benar. Jadi BBM yang didistribusikan ke tangki dengan alat ukurnya sama, pas. Ya. Beberapa mobil, tapi di mobil kelima kami mendapati ada satu mobil, yaitu BBM ini melebihi alat ukur. Jadi alat ukurnya di bawah. Untuk pertalite itu ketinggian BBM itu lebih tinggi 4,1 cm. Untuk pertalite, untuk pertamax itu kelebihan 5 cm. Kan logikanya tidak mungkin petugas pengisian ini mengisi lebih, karena dia tidak melihat di dalam tangki, tapi dia hanya melihat alat ukur, petunjuk mesin pengisian ini. Begitu 8 ton udah stop. 8 ton stop. Ternyata di atas alat ukur. Dalam tangki ini, dalam perhitungan karena tangki ini trapesium, ketinggian yang paling atas berbeda 1 cm itu berkisar 100 sampai 150 liter 1 cm. Makin ke bawah lagi beda 1 cm maka akan lebih besar lagi. Makin ke bawah lagi akan masih makin besar karena ini kan trapesium seperti ini. Nah, kalau saya hitung kalau 4 cm saja itu tidak kurang dari sekitar 700 liter. Dan pertanyaannya, kapan oknum-oknum sopir ini membuang minyak ini? Jadi minyak ini ada sistem namanya dikencingkan. Kencing di jalan nanti di tempat penada, dikencinglah. Mereka akan turunkan BBM ini selevel dengan alat ukur. Selevel alat ukur. Nah, begitu sudah mereka turunkan, mereka akan kembali ke SPBU. Begitu dicek petugas SPBU, pas. Dan ironisnya lagi, di tangki mobil itu ada catatan oleh pejabat tera itu. Berapa ketinggian alat ukurnya itu? Dicat di situ, dicetak di situ. Logikanya kan tidak mungkin Pertamina mengisi lebih. Pasti ngisi pas. Akhirnya satu mobil ini, karena saya anggap ini ada kecurangan, maka dipinggirkan mobil ini dan saya minta di Reskrim Sus Polda untuk mendalami masalah ini. Dan hari itu juga saya panggil langsung pejabat teranya, yaitu dari UPTD Meteorologi Kota Jambi, langsung saya minta hadirkan. Kami kumpulkan semua dan beberapa instruksi kami sampaikan. Yang pertama kepada transportir, karena transportir ini Transportir dan Pertamina Petraniaga ini berbeda. Berbeda. Jadi distribusi BBM dari depot ke SPBU itu melibatkan dua pihak. Pertamina Petraniaga selaku pemilik depotnya, kemudian pengangkutannya adalah PTL Nusa. Transportirnya. Kami kumpulkan semua, kami minta kepada PTL Nusa supaya untuk
menukar sopir ini, semua sopir itu dilakukan penukaran paling tidak 3 hari sekali. Nah, kami mendengar juga memang ada sindikasi terkait dengan kegiatan TERA ini. Karena ini TERA ini yang melakukan meteorologi Kota Jambi. Saya inginkan itu sebetulnya dengan Elnusa ada pembanding, yaitu misalnya Sukopindu atau Surveyor. Ya. Jadi ada pembanding, jadi bisa kita lihat. Nah, atas kejadian ini saya minta instruksikan ke Elnusa untuk semua sopir dirolling per 3 hari sekali. Kemudian dia dilakukan uji petik TERA ulang semua mobil-mobil yang berjumlah ada 82 diisi semua sesuai dengan kapasitasnya. Jangan lihat TERA lagi. Kapasitas berapa, kemudian dicek semua. Posisi jarum ukur ini di mana? Kalau jarum ukurnya sama dengan permukaan BBM, maka itu mobil sudah benar. Tapi kalau ada permukaan BBM lebih tinggi dibanding alat ukurnya tenggelam, maka pinggirkan mobil ini. Berarti ada fraud di situ, ada kecurangan nanti. Dan ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Kemudian pengakuan dari kelompok Iswana Migas, pemilik SPBU, mereka suka setiap bulan tuh lossnya itu berkisar sampai 2-3 ton. Loss itu per bulan. Kalau sekelas Pertamax, Pertamina Tech, dia ada loss karena pemuaian. Tapi kalau solar rasanya kecil sekali, dia bisa loss karena memuai, karena viskositasnya tinggi, kental. Kental. Nah, ini yang membuat kita ini agak aneh kalau ada pemuaian di sana, lossnya seperti itu. Nah, inilah ada indikasi. Ini terindikasi. Kita mengatakan bahwa kita katakan bahwa ini ada upaya-upaya yang memang merugikan baik itu pelaku retail, SPBU maupun kalau masyarakat sebenarnya yang dirugikan ini SPBU. Yang dirugikan SPBU-nya. Ya, karena semua SPBU itu kan sudah digitalisasi. Jadi kalau minyak yang masuk kurang, tetapi dia jual minyak harus pas ukurannya. Kalau orang beli 1 liter, dia keluarnya 1 liter. Kadang-kala dia keluarkan 8 ton, tetapi yang masuk hanya 7,6 ton. Begitu dihitung. Nah, yang rugi ini adalah pengusaha retailnya, SPBU-nya. SPBU bukan masyarakatnya. Tapi ada juga SPBU yang nakal juga ini. Saya belum mendapatkan hal itu, tapi insya Allah nanti akan jadi PR saya juga. Jadi PR. Karena ada juga keluhan, Pak, laporan masyarakat di medsos melalui DM ke saya mengisi di SPBU sana itu uangnya 300.000, Pak. Ya. Biasanya saya pakai 3 hari. Tetapi saya ngisi di SPBU sana, kok saya pakai cuma 2 hari katanya. Sudah habis. Tapi pembacaan digitalisasinya sama. Sekian puluh liter. Nah, itu. Tapi saya belum beranggapan bahwa ada fraud di SPBU ini. Nah, kalaupun ada fraud, ini berarti ada permainan dengan pejabat teknisi TERA juga. Oh, seperti itu. Ya. Berarti pengisi TERA ini sangat berperan penting ini. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Oke. Dan pada saat waktu melakukan kunjungan kerja tersebut, petugas TERA ada juga di lapangan. Ada. Saya minta dihadirkan. Oke. Dan mereka menjawab apa ini dari alat ukur tersebut? Ya, yang pasti mereka tidak bisa menjelaskan terlalu ini kan, karena ibarat gimana ya, gitu. Sementara kita udah lihat jelas kan, Pak. Udah lihat jelas gitu kan. Ya, kalaupun kesalahan teknis, saya bilang sudahlah. Yang penting ini perbaikan ke depan nanti. Ya. Ini kita serahkan kepada Polda, bagaimana proses selanjutnya pendalamannya. Ya, kalau memang diproses. Ya. Dan kita bisa segera tahu hasilnya. Ya, mudah-mudahan nanti ini kan menjadi perbaikan ke depan. Jangan juga nanti Pertamina selalu disalahkan.
bertubi-tubi, ternyata kecurangan tidak dengan Pertaminanya tapi dengan angkutan. Kan masyarakat Orang kan tidak pernah tahu bahwa BBM ini diangkut oleh petugas lain, oleh iya, perusahaan lain. Iya. Mereka menganggap ini Pertamina semua. Nah itu kan. semuanya tahunya dengan Pertamina. karena mereknya Pertamina ini. Ya. Itu. Jadi masyarakat perlu edukasi dalam Iya. hal tersebut karena itu tadi untuk transportirnya aja berbeda. Berbeda. Iya. Nah, Iya. permainan juga yang katanya nanti, SPBU itu kualitas BBM kurang baik. Iya, betul. Ternyata itu dioplos. Iya. Ada juga permainan peroplosan. Ada juga. Ada juga. Dan Jadi itu pada saat dilakukan pada saat yang kencing Bapak bilang tadi. kencing tadi. Dia kencing, keluarkan sekian mungkin 20%, 30%, dia masukkan minyak-minyak hasil olahan illegal drilling itu. Iya. Dan itulah nantinya dimasukkan ke SPBU. SPBU, Dan akhirnya mobil rusak. mobil rusak. Jadi bukan Pertaminanya ya, bukan Patrania kan, tapi ternyata masyarakat harus tahu juga bahwa BBM sampai ke SPBU itu bukan hanya tugasnya Pertamina tapi ada transportir. Ini yang mau kita benahin, transportir ini. Itu PR juga kami ke depan nanti, kalau selama ini kita RDP ini selalu mengundang hanya Pertamina dan subholdingnya. Ya, seperti Petraniaga, kemudian KPI dan lain sebagainya. Satunya yang terlupakan ini transportirnya. Karena ada dua transportir Pertamina ini. Anak perusahaan Pertamina juga, yaitu Elnusa dan Patra apa satu lagi tuh. Saya lupa. Pokoknya anak perusahaannya. Pengangkutan juga. Nah, tentunya dengan adanya temuan ini, apakah ini menandakan adanya indikasi kecurangan dalam praktik penyaluran BBM khususnya subsidi ini, Pak? Kalau hal ini saya melihat tidak hanya subsidi ya. Karena saya melihat juga Pertamax juga terjadi hal itu. Terjadi dalam arti kata begini. Saya melihat kemarin itu justru Pertamax ini lebih gila lagi. Pertamax ini selisihnya itu 5 cm. Kalau 5 cm itu saya hitung lebih dari 800 liter. Bisa sampai 900 liter. Ya, sementara Pertamax kan uang subsidi. Iya. Untuk apa mereka? Kan Pertamax ini kendaraan sudah banyak menggunakan Pertamax. Menggunakan Pertalite ini kan agak sulit. Ya. Nah, Pertamax ini kan semua kendaraan pemilik swasta itu Pertamax semua. Jadi dia tidak memikirkan kerugian SPBU. Gitu. Asal bodoh aja kan oknum-oknum ini. SPBU-nya kasihan gitu. Karena sempat ramai juga kemarin di media ini konsumen masyarakat ini. Saya beli Pertamax rasa Pertalite. Tapi itu ternyata tidak benar kalau itu. Saya mengatakan benar tidak benar kalau misalnya Pertamax dijadikan Pertalite itu memang tidak bisa. Ya. Tapi Pertalite dijadikan Pertamax memang perlu proses. Iya. Namanya blending. Iya. Blending. Nah, blending ini dilakukan menambahkan zat aditif. Ya. Untuk mendapatkan nilai value di situ. Untuk nilai oktannya bertambah ya. Kalau untuk naikkan oktan, sepertinya itu prosesnya itu perlu ada refinery khusus. Tidak bisa hanya di kilang biasa. Iya. Seperti misalnya kan di kota-kota besar tuh ada SPBU milik swasta. Ex mobil. Exxon, mobil oil Petronas dan lain sebagainya. Nah, mereka itu misalnya mereka menjual Pertamax. Mereka tambahkan aditif. Aditif mereka itu untuk menambahkan nilai value. Tapi bukan berarti dia jual Pertamax RON 92 menjadi RON 92 menjadi RON 96, enggak. Tapi tetap di RON 92 tapi nilai ada value-nya. Ada value. Contoh misalnya,
Kita kalau ingat dahulu kan kadang masih muda-muda lu sering kebut-kebutan naik motor, ditambahin minyak yang keluar knalpot harum nanti kan. Udah tuh tarikannya kencang. Seperti itu aditif. Berarti Bapak sering dulu ya. Sampai tahu ya Pak. Ya gitu. Jadi seperti itu. Iya. Jadi untuk menambahkan nilai value. Tapi kalau merubah RON itu tidak bisa dengan hanya menambah tidak semudah karena perlu kilang khusus. Oh iya. Perlu kilang khusus. Oke. Berarti memang itu pertama itu memang benar Mas. Ya, mungkin itu istilahnya Pertalite itu dirubah menjadi Pertamax. Kalau saya kalau di Jambi ini saya rasa sudah benar lah ya. Sudah benar. Ya. Saya lihat tidak ada terindikasi di depot untuk dikasang itu untuk melakukan blending itu tidak. Kalau untuk di Jambinya ya. Saya tidak mengatakan kalau di kota-kota besar karena biasanya proses seperti itu kalau mau bermain begitu tidak di depot timbun. Tapi mungkin begitu minyak ini datang impor dari luar, apakah dari Turki, Kazakhstan, minyak ini datang dari Rusia, biasanya masuk Indonesia itu ada tangki penampungan dahulu. Nah, mungkin di tangki penampungan ini. Gitu. Tapi kalau di Jambi nggak ada tangki penampungan, yang ada tangki timbun. Tangki timbun, depot yang dikasang itu. Iya, karena sempat rame kan kemarin itu beritanya. Aduh, berarti selama ini saya beli Pertalite rasa Pertamax gitu kan. Kebayang dong mereka kan aduh maksudnya gitu. Tapi ternyata itu tidak benar. Saya jamin lah kalau di Jambi benar. Oke, mudah. Nah, dari pengamatan Bapak ini di lokasi, apakah sistem pengendalian dan pengawasan distribusi BBM subsidi ini telah berjalan dengan baik? Jadi kalau subsidi ini kan diawasi juga oleh BPH Migas, ya seperti solar itu diawasi oleh BPH Migas, dan BPH Migas juga sudah membuat sistem ini dengan digitalisasi dan juga dengan memasang CCTV. Jadi semua SPBU Indonesia itu bisa dilihat lewat kantornya BPH Migas di Jakarta. Kecuali di tempat-tempat terpencil yang tidak ada internet. Ya, dan itu otomatis sulit untuk dipantau ya. Pantau, ya betul ya. Tapi kalau yang di mana ada internet maka itu terpantau oleh BPH Migas. Jadi sudah setelah itu juga kan dibuat digitalisasi. Nah, kemudian Pertamina juga sudah punya program juga Pasti Pas itu bagaimana SPBU itu dari mulai kuantitasnya, kualitasnya itu sudah sesuai dengan standar Pertamina. Jadi diaudit oleh auditornya nanti. Walaupun pada kenyataannya masih ada penyimpangan. Kalau sudah Pasti Pas itu tidak ada penyimpangan lagi. Tidak ada penyimpangan. Sulit menyimpang itu. Karena dia diaudit per 3 bulan. Karena kenapa? Yang sudah mendapat predikat Pasti Pas, maka margin keuntungannya dinaikkan Pertamina. Jadi ada reward. Ada reward. Kalau dia ternyata ada fraud di situ, ada kecurangan, maka akan diturunkan lagi, dia tidak Pasti Pas. Maka marginnya diturunkan lagi. Jadi beruntunglah SPBU yang mendapatkan itu label Pasti Pas. Pasti Pas. Karena sulit Pasti Pas itu sulit. Ya. Oke. Jadi ini adalah satu informasi yang berharga juga bagi konsumen. Ya. Apabila tentunya tidak ada rasa keraguan lagi membeli BBM di Pasti Pas. Seperti itu. Iya. Dan di Indonesia sendiri hampir seluruhnya sudah pasti tidak semuanya. Tidak ya. Mungkin di Indonesia ini yang Pasti Pas hanya 40%. 40%. Ya. Masih sedikit ya. Masih sedikit. Okay. Karena Pasti Pas itu jangankan dari kualitas kuantitas, toilet pun diperiksanya. Sampai ke toilet pun dia periksa. Harus ada toilet yang kloset duduk, kloset jongkok, kemudian nasib jeleknya kita begitu petugas audit datang, auditor datang, toilet itu gak disiram sama tamu. Iya. Udah dicoret itu langsung dicoret. Langsung diturunkan statusnya. Segitunya. Bahkan ada juga yang pas keluar
malah diminta bayar. Nah, dari ya toilet. sudah pasti kena coret. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Turun statusnya. Jadi semua fasilitas itu free. Free. Jadi SPBU itu tidak membayar. Tidak membayar. Tidak membayar. Jadi kalau ada SPBU membayar, divideokan saja. Oke, diviralkan. Viralkan aja gitu. SPBU di mana gitu. Kalau enggak yang pemilik SPBU pasti puntang-panting dia. Panting. Ya, karena Pertamina itu sudah retail itu sudah sangat sensitif sekali kalau ada Sangat sensitif, informasi seperti ini. Langsung ditindaklanjuti. Oke. Ya, Jadi dia dapat punishment, mungkin pengiriman SPBU dikurangin dan lain sebagainya. Ya, ya, ya. Dan mereka tidak ingin itu ya. Tidak ingin Pak, ya. itu. Mudah-mudahan ini menjadi contoh buat yang lain yang belum dapat dan juga bisa mendapatkan pasti pas ini Pak. Ya. Dan kita kembali lagi ini mengenai adanya produk atau kecurangan itu tadi Pak. Yang mana menurut Bapak jika benar adanya kecurangan seperti apa sih sebenarnya pola kecurangan atau modus nih yang begitu banyak sekali kita dapat, seperti apa yang dilakukan boleh katakan oknum lah, yang melakukan modus-modus nakal seperti ini. Modus ini saya sempat katakan kepada El Nusa Ya. yang transported ini, wilayah-wilayah yang ada illegal drilling, kamu harus ekstra ketat pengawasan kepada sopirnya. Karena di situ kecurangan itu akan lebih besar dibanding daerah yang tidak ada illegal drilling. Jambi kan ada illegal drilling, Ada. Sumsel ada illegal drilling, tapi mungkin di tempat lain tidak ada. Kayak mungkin di Medan tidak ada, Ya. ya, Sumut tidak ada, tapi di Jambi ada. Nah itu harus diperketat. Bagaimana memperketat ini? Contoh misalnya sopirnya kalau selama ini 1 bulan sekali ganti sopir, ini dibuat 3 hari sekali. Kalaupun sopir ini bermain dengan alat ukur tadi, kalau 3 hari dia kan menurunkan alat ukur ini bayar Oke. kepada petugas. Iya, iya. Berarti kalau 3 hari diganti dia tidak pegang mobil lagi, dia kan rugi nanti. Iya. Aja udahlah daripada hilang uang, mobil juga nggak kita pakai, 2 hari lagi udah nggak jadi lagi dia, nggak main. Bukan nanti malah mereka berpikir lagi bagaimana nih cara lagi, karena ini ada metode yang baru, jadi mereka berpikir keras lagi nih untuk melakukan hal-hal modus. Bisa jadi, bisa jadi. Tinggal kita berpikir lagi, ya mungkin pasti ketahuan, Pasti ketahui. pasti ada yang melapor juga. Yang melapor ini biasanya begini, saya dapat informasi dari sopir yang kena pecat. Oke. Ya. Ya. Jadi mereka mengatakan kalau mau tangkap di sana itu tangkap aja mobilnya. Tangkap mobil. Tangkap mobil. Kenapa? Karena permainan itu di oknum-oknum ini Ya, kepada supirnya Satera. itu. Iya. Ya. Permainannya apa? Menurunkan alat tera ini. Antara itu. Kalau segel tuh gampang dia bilang gitu. Tempat kita ngopernya itu sudah ada mesin segelnya kan. Oke. Nah, seperti itu. Sudah ada Sudah juga ada. mesin segelnya. Iya. Ya. Jadi seolah-olah itu tidak terjadi kecurangan. Tidak. seperti itu. Itu. Wah, begitu canggihnya. Dan alat ukur itu juga bisa dilobi-lobi ternyata ya, Pak ya. Itu yang kita sesalkan seperti itu. Ya, ini belum terbukti, makanya saya Iya. minta di Reskrim Sus itu Polda supaya mendalami ini. Apakah ada terindikasi konspirasi untuk itu? Iya. Apakah mungkin ini diorganisir? Iya. Karena memang tidak semua mobil. Dari 5 mobil yang kami coba itu 1 mobil. Nah, jumlah mobil ini ada 82. Jadi mulai kemarin saya minta di tera ulang semua, cek ulang semua, uji petik semua. Uji petik semua. Nah, bicara terorganisir, ini seperti di Jambi sendiri, Pak. Itu seperti di yang kita ketahui di Jalan Tingkar. Itu ada tempat-tempat yang ya bukan rahasia umum lagi lah, di media juga sering diekspos. Ada tempat sepertinya ada penampungan BBM di situ. Nah, kadang juga ada mobil tangki juga berada di situ. Tapi kok tidak ada penindakan, sehingga kesannya ada pembiaran seperti itu, sehingga tempat-tempat seperti itu masih ada. Nah, sementara apa tindakan dari pihak terkait, khususnya Komisi 12 ini sendiri? Ya, yang pasti kan kalau tidak ada laporan ke kami kan tidak bisa
menangkap mereka begitu saja kan, karena kami bukan alat penangkapan, Iya, kan. iya. Bukan di bidangnya kami. Tapi kalau ada laporan mungkin kami bisa sidak mendadak, Iya, iya. kita mendadak, karena kita udah tahu polanya seperti apa. Nah kalau untuk penampungan, titik-titik penampungan sebenarnya di Kota Jambi ini banyak di Kota Jambi. Nah biasanya itu tunggu terbakar dahulu. Nah itu Tunggu jadi terbakar terbakar baru rame nanti. baru kan. rame. Iya. Gitu. Jadi terbakar Pak, Iya. baru rame. Oh itu punya si ini, gitu, ini. Jadi tunggu terbakar dulu ya. Tunggu terbakar dulu. Jadi kalau nggak terbakar nggak bisa terungkap ya. Ya. Tapi ya jangan sampai tunggu terbakar juga kali ya Pak ya. Kasihan di sebelahnya. Kasihan di sebenarnya. Oke, mudah-mudahan sih ini polemik seperti ini bisa diselesaikan gitu ya. Mudah-mudahan. Karena kita juga tentunya ingin tahu nih berdasarkan pantauan dari Bapak. Ini kira-kira daerah mana saja sih Pak yang sering terjadi fraud ini Pak? Yang pasti SPBU yang di pinggir-pinggir kota. Di pinggir-pinggir kota. Pinggir kota. Ya, jadi Maksud kalau Bapak di jalan lintas juga gitu? Kalau mau awasin SPBU yang menjual solar. Oh, SPBU yang menjual solar. Perlu diawasin. Kenapa? Ya, dalam arti kata pemilik SPBU-nya mengawasi mobilnya. Itu ya. Begitu. Karena biasanya bisa saja BBM yang dikirim itu kurang. Oke. Yang dikirim itu kurang. Satu, kedua, bisa saja setelah ini dikencingin kan yang di dalam mobil ini bukan lagi murni biosolar yang kirim Pertamina, Iya. sudah bercampur dengan yang illegal drilling. Ya. Iya. Kalau seandainya terjadi seperti itu Pak, apakah pemilik SPBU berhak menolak? Dari mana tahu menolaknya? Kalau seandainya dia tahu itu, wah ini Kan biasanya nanti pengawas itu memang ada sampel, sampel diambil. Iya. Tapi kan tidak setiap hari dilakukan ini sampel ini. Sampel Biasanya karena udah percaya udahlah begitu. Iya. Bagaimana tahunya? Tunggu mobil mogok dulu. Tunggu mobil mogok. Mobil konsumen mogok ketahuan dia beli di mana, SPBU mana, dia mogok, diambil sampelnya itu, dikuras tangkinya, dicek, apa ketahuan. Saya pernah itu. Iya. Iya. Waduh, ini parah. Mogok langsung motor saya. Kita mau nyalahkan pemilik SPBU kan dia nggak tahu juga. Iya. Dia tidak memerintahkan uangnya, nggak mungkin juga. Jadi karena ada unsur kepercayaan tadi Pak ya, baru sekali oke lah. Kita percaya kan, yang dibawa ini kan kita percaya karena disegel semua kan. Iya. Kita nggak tahu apa di pada saat kencing ini segelnya sudah diganti. Iya. Seperti Bapak bilang tadi, ada alatnya lagi, alat untuk segel. Segitu canggih. Nah itu Pak. Jadi pola-pola seperti itu pemikiran dari orang yang ingin melakukan tindakan melawan hukum ini pasti banyak cara gitu. Ya. Ini jadi harus juga diketahui oleh pihak-pihak terkait gitu. Jadi jangan sampai kebablasan lagi nanti kasihan bapaknya ini Komisi 12 dapat laporan terus dari masyarakat ini Pak. Kok nggak beres-beres? Masalah distribusi. Masalah distribusi. Bahkan ini ada yang viral juga, ini kendaraan habis diisi baru berapa meter mogok karena tercampur juga dengan air Pak. Kenapa Pak? Kok bisa Pak SPBU kok ada airnya itu? Betul. Kalau air itu memang agak kecil kemungkinan ya. Kalau air itu karena jelas kalau misalnya yang kecuali mobilnya ini bocor masuk air. Ya. Tapi biasanya itu kan dilihat dahulu. Ya. Dilihat dari baunya juga ketahuan. Begitu masuk ke dalam tangki juga. Ya. Nah kalau mobil ini ada rembesan air bisa masuk atau sudah ada air di dalam itu bercampur, memungkinkan. Kalau di tangki timbun ini kan dari awal dibangun sampai kapanpun tetap itu aja. Dari mana air bisa masuk? Karena di atas kan dicor beton semua. Jadi kecil kemungkinan air bisa masuk ya. Iya, karena tangki itu dilapisi sama aspal lagi, dibungkus lagi dia. Jadi bukan besi masuk ke tanah, tapi dibungkus lagi. Ya, jadi kan mungkin ada anggapan dari masyarakat bahwa air itu bisa saja masuk ke tangki. Sementara penjelasan dari Bapak sendiri bahwa tangki itu didesain sedemikian rupa. Agak-agak kecil kemungkinan masuk air. Masuk air. Karena pada saat dia masuk ke dalam
tanah itu diadakan komisioning, tes uji. Tes uji. Tes uji. Tes uji itu dimasukkan air, ada nggak bocornya di mana? Dalam sekian lama waktu air dikeluarkan, masih tidak air yang dimasukkan dengan dikeluarkan volumenya sama. Iya. Kalau volumenya berkurang, berarti ada indikasi rembesan. Oke, seperti itu ya. Berarti dilakukan dulu Komisioning, uji kelayakan seperti itu. kelayakan, volume dan lain sebagainya. Dengan pressure yang sudah ditentukan, Iya. apakah terjadi kebocoran atau Betul. tidak ya, Pak, ya. Pakai angin juga nanti masukkan sekian bar, nanti Iya. keluarnya betul nggak sama seperti masuknya angin nanti. Berarti ada Tetap ditransportir itu permasalahan. tetap permasalahan. Atau bisa saja karena usia mobil ini sudah agak tua, mungkin di mobilnya, Di mobil. di dalam tangkinya kemasukan ini. Kemungkinan ya seperti itu. Itu segera mungkin ini Komisi 12 untuk memanggil para transportir ini Harus. untuk Ya. diajak berbicara ini. Oke, baik. Jadi berdasarkan pengetahuan Bapak tadi, memang daerah yang rawan terjadi itu biasanya di daerah pinggiran, ya, Pak, ya. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau di daerahnya itu memang belum ada pengawasan yang seperti SKK Migas Bapak katakan itu tadi ya Pak ya. BPH Migas. BPH Migas itu deh Pak. Ya. Jadi mungkin di daerah yang masih terpencil yang belum ada jaringan internet ya Pak ya. Jadi kemungkinan itu masih ada dan sehingga mungkin agak bebas di sana kali Pak ya untuk Ya, beli beli bisa pakai pakai trigger, menumpuk sekali gitu ya. Mobil Pak. bolak-balik Mobil melansir. bolak-balik langsir itu dan itu tidak apa-apa seperti itu ya Pak ya. Harusnya apa-apa. Harusnya boleh. apa-apa ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya, Jadi kalau pertanyaan boleh tidak beli pakai trigger, diperbolehkan diperbolehkan. sepanjang ada rekomendasi dari misalnya katakanlah dinas tertentu, misalnya itu digunakan untuk menghidupkan genset tempat-tempat sosial, Iya. atau misalnya digunakan untuk perahu nelayan. Yang mengeluarkan siapa? Kalau perahu nelayan biasanya mengeluarkan itu kalau tidak berindak dinas terkait. Oke. Nomor perahu ini diperbolehkan mendapatkan jatah per hari sekian puluh liter menggunakan jerigen. Iya. Karena kan tidak mungkin bawa perahu ini Bawa naik ke atas perahunya, darat, kan? iya, betul. Kan bukannya ada SPBU Ada. terapung? Ada. Kan SPBU terapung ini kadang-kala distribusinya itu telat, Iya. tergantung air pasang surut lagi. Nanti. Betul sekali. Jadi diperbolehkan untuk membeli di SPBU Boleh, darat boleh. dengan menggunakan jerigen. Tapi ada syaratnya seperti Ada apa, Mas? rekomendasi rekomendasinya tadi. Iya. tadi. Jadi Diperbolehkan. tidak sembarangan ya, Tidak Pak, ya. sembarangan. Tidak sembarangan. Nah, bagaimana kalau yang mobil yang sudah dimodifikasi tangkinya, Pak? Tangkap itu. Harus ditangkap, Ditangkap gitu. itu. Harus ditangkap. Tangkap. Karena kasihannya begini. Ada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan solar. Dia antrian nih panjang nih, Betul. antrinya sampai 200 meter. Betul. Dia paling akhir. Iya. Begitu giliran dia BBM-nya habis. Habis. Yang di depan itu tiba-tiba hanya mobilnya sejenis dengan dia tapi ngisi sampai 300 liter. Benar. Makanya saya katakan dengan Pertamina harus dibatasi. Oke. Untuk BBM subsidi setiap mobil harus dibatasi. Misalnya mobil sejenis ini hanya diperbolehkan sekian puluh liter. Mobil ini sekian puluh liter. Waktu zaman saya menjadi wali kota, saya minta itu dibatasi. Jadi mobil-mobil besar itu karena kan terindikasi banyak mobil-mobil batubara itu antrian. Saya bilang mobil-mobil itu harusnya kan tidak boleh ngisi pakai solar subsidi. Dia harus pakai industri. Tapi SPBU tidak bisa menolak karena panjang sekali diancam. Saya bilang batasin misalnya kita kasih kuota hanya 60 liter. Nggak boleh lebih saya bilang. Dan pada saat Bapak menjabat sebagai wali kota itu berjalan, Pak. Berjalan. SPBU Berjalan. Berjalan. Kita jaga SPBU itu. terjaga. Tapi setelah itu sekarang ini agak sedikit kembali ke Hukum berimba. ngantri panjang lagi, Pak. Iya. Bahkan ada yang menyebutkan ini mobil sebenarnya tidak layak untuk jalan, tapi kok mau ngantri? Iya. Ada apakah ini? Nah itu jadi dipertanyakan, Pak. Sementara mobilnya tidak layak jalan, tapi kok ini mau ngantri?
Sudah itu juga ini menjadi dilema. Mobilnya bisa bolak-balik, Pak. Sudah diisi. Itu tidak boleh. Itu sebenarnya. Jadi kan mobil-mobil itu kalau solar tuh harus pakai barcode. Oke. Barcode. Nah, kadang-kala dia datang, kita bilang tidak layak, tapi dia punya barcode. Dia punya barcode. Berarti dia berhak. Berhak. Iya. Kita usir, dia nuntut kita nanti. Iya, Kita iya. punya barcode loh kan. Betul. Jadi berdasarkan barcode itu. Barcode itu apa boleh buat? Apa boleh mau buat. kucing yang masuk, mau Iya. kancil yang masuk. Penting dia punya barcode dan sesuai Dan sesuai. dengan pelatnya, nomor polisinya. Sesuai dengan nomor polisinya. Walaupun mobilnya tidak layak. Mobil tidak layak. Mau diapakan gitu kan? Mau diapakan? Kalau kita tidak boleh nanti dia bilang ini diskriminasi. Iya. Kamu hanya ngisi mobil-mobil yang tahun-tahun begini. Kami yang lama ini, Betul. kami cari makannya dengan mobil ini kan. Dan ini juga kebalikannya lagi, Pak. Dia sanggup untuk beli mobil yang harganya mahal, tapi beli BBM-nya yang subsidi. Sementara itu tadi, Pak, kembali lagi, saya punya barcode. Dia punya barcode. Dia punya barcode. Nah, bukannya itu ditentukan, Pak, untuk syarat bisa Jadi mendapatkan barcode itu kan ada syaratnya semua kan. Iya. Sisinya, Sisinya, jenis mobilnya, betul. peruntukannya untuk apa. Iya, betul. Gitu. Jadi bukan melihat tahun, Iya, bukan melihat tahun. betul. Contoh misalnya ada mobil yang kayak Toyota Land Cruiser, Iya, tapi kan ada tahunnya yang di bawah tahun di bawah tahun misalnya tahun 93, 94, tapi LC ya, gitu kan. Selama ini pakai solar, ini nggak boleh lagi karena sisinya gede, ya, sisinya besar. betul. Harus pakai apa? Dexline. Harus pakai Dexline. Dexline. Seperti itu. Tapi ada mobil yang sejenis, Pak. Kok ada, kok bisa seperti itu kan? Ya, ikut mengantri. Nah ini yang bertanya gitu, kenapa barcode-nya bisa keluar? Kok bisa keluar Bisa seperti keluar. itu? Nah, itu Ya mungkin dari 100 mobil adalah lolos satu. ada loh. Ya, kan ada margin error lah, semua kegiatan itu pasti ada margin error juga. Yang penting jangan sampai 190 dia yang errornya, Iya. 10 yang benarnya, jangan itu. Iya, jangan juga ya, Pak. Jangan juga. Jadi masih diberikan ya keringanan lah, Pak. Dispensasi. Dispensasi lah, Pak. 0,1 kan. Iya. Iya. Itu enaknya jadi orang Indonesia ya, Pak ya. Ya sama seperti teman-teman saya Iya. kegiatan haji. Iya. Kan mengawal haji orang Indonesia ini paling enak. Iya. Diapain juga, dijolimi juga enak aja. Enak aja. Karena ngapa? Ya namanya ibadah haji, Enak. sabar aja. Sabar. Makin kita menderita, makin mabrur lagi. Seperti itu kan. Padahal yang dia dapatkan bukan seperti itu, nanti lebih lagi harusnya kan. Lebih lagi. Nah, itu. Itu ya. Jadi bergambar dari situ. Heeh. Oke, baik. Jadi dengan temuan fraud atau kecurangan itu, Pak, atau jika terbukti ini adanya kecurangan dalam penyaluran BBM subsidi ini nantinya, ini apa dampaknya kepada masyarakat maupun negara? Kalau ini terungkap yang dialami Polda Iya. itu, yang pasti nanti kan tidak ada permainan lagi ke depan. Oke. Karena ini kalau kita lihat sih tidak terorganisir. Ya. Tidak terorganisir. Mm-mm. Tapi mainnya lepas. Oknum, si A, si B, si C. Jadi Tapi polanya seperti itu. ya, Bukan dikoordinasi oleh pimpinan dia, kamu harus stop sekian, tidak. ya. Cuma perusahaannya yang rusak namanya nanti. Tapi kan ada yang pasti ada yang menyuruh. Kalau Jelas ada. Jelas ada. Siapa yang nyuruh? Yang nampung tadi. Kan nanti dia kencing di mana, nampungnya siapa? Ya, ya. Yang nampung itu kan. Jadi yang nampung itu kadang-kadang dia menampung minyaknya itu tidak usah dia oplos minyak itu dengan minyak ilegal drilling. Ya. Dia jual saja masih murni itu dengan harga yang tinggi bisa. Karena industri-industri itu harus membeli dengan minyak industri. Minyak industri Minyak industri itu harganya 15.000 hampir 16.000. lebih tinggi. Solar SPBU hanya 6.800. 250% bedanya. Jadi barat dia beli sama sopir ini misalnya seharga 8.000 atau 10.000 dia Iya. beli, dia jual saja ke industri nilainya misalnya 14.000, masih mau industri beli, Masih mau. selisih 2.000 rupiah. Cuma
Cuman kadang-kadang industri ini juga maunya yang murah juga, Pak. Iya. Iya, untuk menjalankan misalnya alat beratnya, Pak. Makanya alat beratnya cepat rusak, Pak. Betul. Mobil, alat berat. Alat berat, Pak, cepat rusak. Karena pakai minyak oplos tadi kan. Karena dicampur pakai minyak oplos itu tadi, Pak. Nanti yang minyak SPBU-nya 50%, 50%-nya minyak ilegal tadi. Minyak ilegal tadi. Ya, itu Pak. Ya. Karena mungkin menjanjikan itu tadi, Pak ya. Nah, lantas apa nih rekomendasi dari Bapak terhadap temuan ini? Perlukah ada pengukuran ulang semua mobil tangki penyalur BBM ini? Sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Jadi ada 3 hal yang saya tekankan kepada Transportin maupun Pertamina Patraniaga dan juga meteorologi terhadap semua mobil dilakukan tera ulang. Uji petik. Kalaupun hasil uji petik nanti kegiatan ini harus mengeluarkan dana, Elnusa harus tanggung jawab. Karena dia yang membawahi bidang transportasi. Kemudian uji petiknya di mana? Saya bilang tidak lagi uji petik dilakukan di UPTD meteorologi, tapi dilakukan di depotnya Pertamina. Isi oleh Pertamina sesuai dengan standar volumenya berapa, masuk ke mobil, nanti sesuaikan alat ukurnya. Kalau sudah pas, oke, silakan jalan. Tapi ternyata ada perbedaan. Apakah nanti alat ukurnya lebih tinggi atau minyak lebih tinggi, maka alat ukur harus menyesuaikan dengan minyak yang sudah permukaan minyak BBM yang sudah diisi oleh Pertamina. Apakah ada cara lain, Pak, pengukuran untuk lebih meyakinkan lagi? Mungkin ada 2 kali pengukuran, satu pakai tera itu. Kalau kita mau ke meteorologi, dia kan harus kosongin dulu semua. Isi air. Isi air, jadi air yang dimasukkan itu volumenya 8 KL atau 8 ton, 8.000 liter, masuklah ke dalam tangki ini, di mana posisi permukaan air dalam kondisi tenang, water pass, maka dipasanglah tanda, di situ dipasang istat ukurnya itu. Tetapi bagaimana kita mengetes itu? Air yang masuk tadi, volumenya 8.000 liter, harus ditumpahkan ke dalam reservoir, jumlahnya sama. Reservoir itu bentuknya segi 4. Panjang kali lebar kali tinggi sudah kita ketahui. Jadi kalau ditumpahkan 8.000 liter, ketinggian di mana air di reservoir nanti itu sudah 8.000 liter. Seperti itu. Jadi agak sedikit memakan waktu juga. Kalau kita adakan di sana, ini kan tangki harus dikosongin. Dikosongin, diisi air, berarti nanti airnya mengendap di dalam itu. Maka terjadi lagi BBM bercampur air. Nah, lebih bagus dilaksanakan di depot Pertamina, langsung menggunakan BBM yang dia isi, tinggal lihat di mana permukaan BBM, kita pasang alat ukurnya di situ. Jadi memang agak sedikit effort ya, Pak ya. Tapi ya itulah harus. Kalaupun nanti kegiatan dilakukan sampai 1 bulan nggak apa-apa. Yang penting nanti ke depan tertib ini. Daripada kita diam-diamin, banyak nanti. SPBU dirugikan, SPBU nanti cari masalah lagi di lapangan lagi. Benar sekali. Aja kenapa masyarakat juga yang dirugikan? Masyarakat balik lagi ke masyarakat. Masyarakat melakukan laporan lagi. Komisi 12 akhirnya bikin pusing lagi ya, Pak ya. Dan mereka menerima ini, Pak, untuk dilakukan pengukuran ulang. Harus. Kalau enggak kita undang ke Senayan dia. Begitu ya. Nama panjang lagi kan. Karena bos-bos dia nanti yang dipanggil kan. Betul sekali, Pak. Sekali. Benar. Nah, lantas menurut Bapak sendiri, apakah langkah yang akan diambil oleh Pertamina dan BPP atau BPH Migas yang sudah cukup untuk mencegah dan menindak pelaku kecurangan ini? Saya bilang juga kepada Pertamina untuk reward, untuk punishment-nya diperjelas kembali. Jadi dengan yang ada ini dicek kembali nanti, kalau memang masih kurang maka ditambahin punishment-nya. Tetapi Pertamina harus fair juga, untuk reward-nya juga diperhatikan juga. Jangan sampai margin juga terlalu rendah. Kalau margin terlalu rendah juga, maka berpotensi mereka mencari keuntungan lain nanti. Betul sekali. Jadi memang harus sedikit
boleh dikatakan kalau bisa banyak hati-hatinya ya Pak ya. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang merugikan masyarakat. Kemudian ini apa sih Pak langkah-langkah konkret yang tentunya bisa diambil oleh DPR RI khususnya Komisi 12 ini untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM khususnya BBM subsidi ini Pak? Pola yang dilakukan oleh Pertamina dan BPH Migas itu sudah bagus. Sudah bagus. Kalaupun ada terjadi kecurangan di lapangan juga tidak semua, tapi ada mungkin dari 10 mungkin 2 atau 3 atau 2 lah, mungkin 20% atau 10%. Nah, tinggal lagi pola-pola ini kan kita sudah tahu polanya seperti A, B, C, D. Nah, tinggal kita mengantisipasi pola-pola seperti ini. Kalau misalnya kecurangan ini mau dihapuskan sama sekali, mungkin perlu waktu lama. Tapi minimal kita minimalisir. Oh, pola seperti ini. Nah, kita sudah siapkan penanganannya seperti apa. Dan itu terus kami lakukan. Jadi karena kami ini bagian dari masyarakat, kami kan banyak laporan. Kalau pejabat-pejabat Pertamina kan dia kan tidak berhubungan dengan masyarakat. Makanya pola-pola seperti ini kami dapati dari masyarakat. Ya. Dan itu ditampung. Kita tampung, kita analisa. Oh, masuk akal. Oh, seperti ini. Kita juga menambah wawasan kita juga. Oh, seperti ini. Yang tadinya tidak terpikirkan. Pola seperti ini. Salah satunya yang langkah yang Bapak ambil yaitu melakukan kunjungan kerja langsung itu ke Depot Pertamina itu sidak itu ya Pak ya, karena berdasarkan laporan dari masyarakat itu. Baik. Terakhir ini Pak, apa komitmen Bapak secara pribadi dan sebagai wakil rakyat ini dalam memperjuangkan distribusi BBM yang adil, transparan, dan bebas dari yang namanya kecurangan ini Pak? Saya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal ini untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Kalaupun itu terjadi juga di luar kemampuan saya, mungkin saya perlu tangan-tangan yang lebih besar lagi, perlu hal-hal yang lebih besar lagi. Mungkin saya harus mengajak pimpinan atau teman-teman lain untuk melakukan hal-hal aksi-aksi yang mungkin harus kami lakukan ke depan nanti. Tetapi sepanjang itu masih bisa kami ingatkan atau kami sistemnya kami pelajari seperti apa bisa kita ubah di lapangan, maka itu akan kami lakukan. Dan pasti terkait dengan kecurangan misalnya gas 3 kilo, BBM, subsidi, kami selalu memantau ini. Selalu membuka diri lewat baik itu media sosial, baik WhatsApp, kan banyak sekali laporan-laporan seperti itu. Jadi meskipun mata kami hanya 2, telinga 2, tapi kami punya mata di mana-mana, telinga di mana-mana. Kenapa? Kami aktif juga di media sosial. Dan kita tidak anti media sosial. Karena kita anggap media sosial itu mata kita, mata dan telinga kita. Nah, seperti itu. Jadi ini juga menginformasikan juga kepada masyarakat bahwa anggota DPR RI khususnya Komisi 12 juga tidak anti terhadap masyarakat, mau menerima masukan ya Pak ya, informasi ya. Nah ya terkait dengan migas ini dan juga tambang ini memang selalu ada dan ramai di pemberitaan ini Pak. Jadi memang tugasnya wakil rakyat lah untuk menampung ini semua ini Pak. Terima kasih banyak ini Pak Pasha atas kehadirannya. Jangan bosan-bosan untuk hadir ke podcast kami. Dan tentunya kita juga tahu kecurangan pasti ada. Cuman bagaimana kita meminimalisir kecurangan tersebut agar tidak menjadi luas. Kita tutup podcast Japi TV Talk with Andra. Jangan bilang siapa-siapa.